Ya, beda nasib dengan tim nasional Indonesia, tim nasional Vietnam. Akhirnya rektornya setelah 15 pertandingan terakhir menang, terhenti bukan dari Indonesia tapi Singapura, guys. Nah, berbeda dengan tim nasional Indonesia yang berhasil meraih kemenangan 3-0 walaupun tidak mudah ya, walaupun dominasi penuh dan lawannya juga 10 pemain ya. Apresiasi untuk Tom Haye yang gila 2 pertandingan di Piala AFF ini ya. Tom Haye performanya menurut aku mantap lah, terbaik. Harusnya dua-duanya itu man of the match, guys, menurut aku ya. Ya, selamat tim nasional Indonesia berjaya ya dengan 2 kemenangan ya, yang meyakinkan. Ini modal yang sangat baik untuk melawan Vietnam, dan kuncinya ya Tom Haye lah. Distribusi bolanya udah luar biasa, apalagi ini sekarang Tom Haye selalu dimainkan penuh ya. Itu menunjukkan bahwa Tom Haye ini sudah apa ya, adaptasi dengan timnas, dengan staminanya ya, dan bagaimana bentuk permainnya bisa bertahan 2 kali 45 menit lebih, guys. Itu yang penting. Ini makin optimis lagi, apalagi bermain di kandang melawan Vietnam tanggal 3 besok. Nah, yang berbeda dengan Indonesia, tim nasional Vietnam yang harusnya punya modal bagus sebelum melawan tim nasional Indonesia di Pakansari tanggal 3 malah imbang melawan Singapura. Atau jangan-jangan nanti yang lolos Singapura dengan Indonesia ya, Singapura sebagai runner up bukan Vietnam. Nah, karena kita tahu Vietnam juga apa ya, selain juara bertahan, ini aku juga lihat Vietnam sempat ada beberapa kontentator dari luar ya yang apa, ini Vietnam ini performanya 15 pertandingan terakhir itu tak terkalahkan, guys. Walaupun kalau kita lihat ya, lawannya itu ya kayak gitulah. Dan ada beberapa juga yang akhirnya dimenangkan ketika melawan Malaysia gitu ya, kemarin di kualifikasi Piala Asia gitu. Tapi akhirnya terhenti, guys, oleh Singapura di kandang Vietnam sendiri, guys. Nah, jadi dengan imbang ini maka Singapura sekarang berada di peringkat pertama karena sudah 3 pertandingan ya, 2 kali kemenangan, 1 imbang. Nah, Singapura masih ada pertandingan terakhir nanti melawan tim nasional Indonesia. Jadi nanti nasibnya ada di Indonesia, guys. Nah, sedangkan Vietnam walaupun ini imbang ya, Vietnam poin 4, tapi dia punya kelebihan gol yang sangat banyak karena lebih 7 ya. Jadi ini cukup penting juga. Kalau aku baca-baca ini, kalau nggak salah ini sistemnya adalah head to head, tapi kalau misalnya imbang nanti ya agresivitas atau selisih golnya yang dipakai kalau misalnya. Jadi 7 gol itu mungkin ya memang sangat berarti ya, tapi tergantung nanti dengan Indonesia kalahnya berapa. Nah, aku sih optimis banget Indonesia bisa menggulung ya Vietnam, bukan kepedean ya, tapi semoga bisa. Tapi bisa sih jelas menurut aku. Ya, walaupun kalau tadi kita lawan Kamboja juga agak berat ya, tapi itu kan bukan skuad yang kemarin ya, bukan yang menurut aku bukan yang 100% intinya ya, yang tadi melawan Kamboja. Walaupun core-nya Tom Haye, Ivar ya, dan yang lain cukup ada, tapi nggak semuanya itu apalagi kita tahu orang Wak Haji itu baru main tadi ya dan sudah memberikan assist. Eling Baker juga cetak gol lagi, jadi sekarang top scorer ya kalau nggak salah 4 gol gitu. Jadi kayaknya Vietnam akan dihajar sih. Apalagi aku yakin juga pasti penuh sih Pakansari tanggal 3 Agustus besok. Jadi menurut kalian dengan performa timnas yang seperti ini, ada harapan nggak, ada chance nggak Vietnam bisa mengimbangi atau mencuri poin? Menurut aku sih sangat-sangat berat. Dan apakah yang lolos nanti Indonesia dengan Vietnam atau Singapura, guys? Karena Singapura juga ternyata tadi yang memberikan perlawanan yang sengit ya dengan Vietnam. Vietnam pun tidak dominan ya ketika melawan Singapura tadi. Kayak lihat akurasi tembakan ke gawangnya kurang lebih hampir berimbang ya, nggak berbeda jauh, guys. Aku tadi cek statistiknya pertandingan antara Vietnam melawan Singapura tuh nggak berbeda jauh, guys. Walaupun posisi overall dimenangkan Vietnam 5-4 berbanding 4-6 ya. Tapi kalau kita lihat tembakan tepat sasaran itu sama-sama 2, guys. Ya memang kalau melihat tembakan total atemnya banyak Vietnam ya. Yang off target 13, Singapura 5 ya. Tapi ya secara dominan memang enggak sih, enggak mendominasi. Jadi ya ternyata tim yang 15 itu juara bertahan. Tapi sekali lagi memang ini kayaknya eranya tim nasional Indonesia ya. Ini
menurut aku yang dari Asia Tenggara ini untuk persiapan Piala Asia memang jenjangnya memang sangat baik ya. Di ASEAN Cup ini, ASEAN Hyundai Cup, habis itu FIFA ASEAN, habis itu awal tahun adalah Piala Asia, guys. Jadi memang ini persiapan yang harus dimanfaatkan baik-baik dengan mematangkan skuadnya yang nanti akan dipakai di Piala Asia ya, dan khususnya nanti di FIFA ASEAN Cup, guys. Sekali lagi guys, kalian seberapa optimis kalian dengan timnas setelah performa yang luar biasa tadi? Oh ya, tadi kredit juga buat Donitri ya. Donitri ketika masuk akhirnya memberikan assist juga luar biasa guys. Assist yang sangat berkelas. Terus ya beberapa pemain yang tadi masuk dari bench memang memberikan perubahan yang signifikan, tapi tetap menurut aku ya Tom Haye lah performanya 2 match sedap. Oke, jadi itu seberapa yakin kalian tim nasional Indonesia akan juara grup, dan aku harap sih nanti juara grup nanti ketemunya Malaysia ya, biar makin sengit guys, makin rame, walaupun kita tahu akan ketemu Malaysia nantinya di FIFA ASEAN Cup. Nah, menurut kalian siapa yang bakal lolos? Tulis di kolom komentar guys.